sekarang kita ada di Taman Pandanaran. Dan kita di depan salah satu ikon di ibu kota provinsi Jawa Tengah, yaitu kota Semarang. Ini namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu dong, masa nggak tahu? Ya, ini namanya warak ngendok. Ini waraknya lagi bertelur ya, ngendok-ngendok gitu. Oke. Nah, kita akan membahas apa kok kita sampai ke Semarang, Titi? Karena kita masih dalam rangka kerjasama dengan DBHCHT. Benar sekali, kita akan memperdalam DBHCHT itu apa dan kita akan Betul. mengundang salah satu praktisi DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Ibu EN Erliana. Penasaran seperti apa? Ikutin terus ya. Yuk. Halo Sobat Bersinar, senang sekali kembali lagi di Kuping Panas. kumpulan info penting yang lagi Panas. Dan menarik sekali hari ini kita ada di mana, Vin? Ada di Semarang. Karena kita berkunjung di tempatnya Ibu EN Erliana selaku praktisi pengampun DBHCHT Provinsi Jawa Tengah. dan juga Bu Erliana itu mendapatkan julukan peri juga. Betul sekali. Jadi kita bangga hari ini ketemu Ibu Peri nih, Ibu Peri yang baik hati. Yang terbagi sana kemarin. Betul. Ada sayapnya. Kalau kemarin Bu En datang ke Klaten, kali ini kita mengunjungi beliau di sini. Luar biasa sekali. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Titi. Oh, cerah sekali dan cantik ya, Vin ya. Oke Ibu, tentunya hari ini kita masih membahas tentang dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah mungkin dari Bu En sendiri bisa dijelaskan lagi ya, nggak bosan ya pokoknya tentang DBHCHT itu apa Ibu? Nggak boleh bosen nih ya Nggak pokoknya boleh ya. dong pastinya. Nah, DBHCHT itu adalah singkatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Ini adalah salah satu jenis dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota berdasarkan ketentuan ya. Ketentuannya adalah ada persentase di sini sebesar 2%. Untuk tahun 2022 loh, karena untuk 2023 rencana persentase bagi hasil ini akan naik angkanya. Itu sebesar 3% kita dapatnya. Nah, ini diberikan kepada provinsi yang memang mempunyai kebun tembakau dan industri hasil tembakau. Oke, salah Gitu. satunya Kabupaten Klaten ya Bu ya? Iya, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah nih. Betul. Kan Klaten ini kan ada ya kebun tembakau ya di Ada, Bu. Klaten. Nah, Banyak. itu dia. Di situ Ada pabriknya juga. ada pabriknya juga betul. ya. Iya, kemarin aku sempat lihat tuh pabrik yang di sana itu Iya. ya. Terus memang ada, dan Klaten ini juga termasuk penerima DBHCHT yang lumayan loh. Ya, 16,9 miliar betul. ya. Ah, Mbak Ade itu nih hafal sekali. Hafal ya. sekali dong, kalau mengenai uang nggak pasti wanita itu hafal. Mas Alvin gimana, hafal nggak nih? Oke, tentunya digunakan untuk program-program kita ya Bu ya? Iya, ada memang program-program yang dilaksanakan, yang disupport, yang dibiayai dari dana DBHCHT ini. Betul. Dan ini dananya sifatnya earmark loh, Mas Alvin sama Mbak Titi udah tahu belum? Jadi earmark itu adalah anggarannya ini sudah ditentukan, nggak boleh untuk kegiatan-kegiatan lain selain yang sudah ditentukan ini. Ini khusus namanya cukai hasil tembakau. Oh, berarti dari pusat pun sudah mempunyai SOP sendiri untuk dana ini aku bagian kepada provinsi Jateng, terus kemudian ada alokasi. Iya, Gitu betul. ya? Untuk daerah Jawa Tengah sendiri Bu, berapa Bu kisarannya? Jawa Tengah itu tahun 2022 nih kita mendapatkan anggaran sebesar 879,9 miliar. Wow, Ini besar naik loh. sekali, naik ya dari Naik. tahun kemarin. Dari tahun sebelumnya kan kita, padahal tahun sebelumnya tuh ini ya COVID ya, Covid, pandemi betul. itu. Saya pikir kan wah penerimaan cukai kita turun. Ternyata kaum rebahan ini banyak yang menyumbang Stres cukai. rokok terus. Betul. Mau ngapain bingung karena ya Bu ya? Iya, jadi kirain turun, ternyata Jawa Tengah naik sebesar kurang lebih 5 miliar. 5 miliar. Ya, dari tahun sebelumnya. Nah ini nanti di 2023 nih, ini kita kemarin udah ngintip-ngintip nih, ini naik lagi nih. Naik
naik lagi nih Jawa Tengah. Oke. Ya. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong soal Klaten, kita ngomong dulu soal provinsi nih. Untuk dana sebesar itu perencanaan di Provinsi Jawa Tengah gunanya untuk apa nih Bu, program-programnya boleh diceritakan? Kalau perencanaannya kita setiap kegiatan di BHJHT memang harus direncanakan sebelumnya ya, di mana kegiatan-kegiatan ini memang harus disetujui. Kalau untuk pemerintah provinsi harus disetujui pusat. Kalau pemerintah kabupaten kota kegiatannya harus disetujui oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Oke. Nah, tadi dari 879 yang Klaten tadi berapa Iya. Mbak Titi? 16,9 miliar. Hafal dia. Provinsi berapa nih? Kalau provinsi 800 berapa mil? 9,9 Iya kan? miliar. Iya. Itu. Kalau uang ke saya ya Bu ya. Itu angka doang Mbak Angka Titi kalau doang. kita. Berarti untuk sekitar 800 miliar itu dari provinsi kemudian dibagikan ke 35 kabupaten kota. Ya di betul Mas Alvin. Jadi 879,9 miliar ini diambil dulu nih untuk pemerintah provinsi sebesar 263,9 miliar. Oke. Nah, terus sisanya 615 miliar ini dibagikan ke 35 kabupaten kota termasuk Klaten nih. Betul. Klaten ini 16,9 miliar sudah lumayan loh, Iya, karena besar. Rata-rata kalau kita lihat ya kabupaten kota lainnya berkisar angka 8 miliar, 9 miliar itu sudah cukup. Iya. Ini Tentunya pembagiannya tidak merata ya Bu, tergantung Oh, bagaimana iya. untuk Penghasilan penghasilan juga. tembakaunya Betul, iya. juga. Jadi kan tergantung berapa produksi tembakau kering Betul. yang ada di Klaten ini, terus berapa cukai, angka penerimaan cukai nih yang ada di Kabupaten Klaten gitu. Terus Bu, dari kan tadi 800 untuk diambil 200 lah. Untuk di Jawa Tengah sendiri itu ada program seperti apa? Programnya sih masih sama ya, sesuai Undang-Undang 39 tahun 2007. Kita yang pertama adalah peningkatan kualitas bahan baku. Kemudian yang kedua adalah untuk pembinaan industri nih. Yang ketiga untuk pembinaan lingkungan sosial. Yang keempat sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Terus yang terakhir adalah pemberantasan barang kena cukai ilegal. betul. Ini sama baik provinsi maupun di kabupaten kota. 5 program itu ya. Iya, cuma di dalamnya 5 program ini nih yang bervariasi. Betul. Nah. Apalagi di Kabupaten Klaten. Nah, sekarang kita ngomongin Klaten ya, Bu ya. Banyak Iya. sekali kemarin sudah ada pentas kolaborasi Oh ya iya, kan. ya, Lomba betul. musik juga ya, betul, festival itu. musik. Ya. Contoh ya, itu kan masuk dalam program kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai nih. Betul. Nah, kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal. Nah, sosialisasi yang kita sampaikan ke masyarakat ini, wah itu tadi ya seperti Mbak Iya. Titi sampaikan macam-macam. Ada kita lewat melalui festival seni ya. Iya. Kemudian hari ini nih loh, Kuping Panas itu juga. Betul sekali ya, sampai lupa sama programnya. Jangan lupa nonton sekali ya. Biar kuping panas terus. Iya. ada. Oke. Terus ini Bu, untuk peran pengawasan dari Provinsi Jateng kita mau tanya dulu dari tahun 2022 itu gimana nih untuk anggarannya di Klaten atau provinsi dulu dah ini aman apa enggak untuk Kalau pengawasan itu jelas ada ya, kita setahun sekali itu namanya dievaluasi. Oke. Jadi dievaluasi itu misalkan di 2022, nanti dievaluasinya di tahun 2023. Oke. Apakah penggunaan dana di BHJHT di wilayah itu sudah sesuai ketentuan apa belum gitu loh. Contoh misalkan nih sosialisasi yang dilaksanakan di teman-teman Klaten nih sudah betul apa belum. Nah itu akan dievaluasi. Oke. Kalau misalnya nggak sesuai ketentuan, ada sanksinya Mbak Titi. Oh ada, apa itu Bu Ada. sanksinya? Ganti. Oh ganti rugi uangnya Iya, ya, betul. Iya, harus ganti dan Apakah pernah kembalikan. terjadi itu Bu? Ada pernah terjadi Bu di Jawa Tengah ya? Ada sih ya, beberapa ada. Oh sudah Ini ada. siap boleh? Aduh, rahasia. Berarti tetap ada konsekuensi ketika itu tidak bisa diselenggarakan secara maksimal gitu. Ada. Maksudnya tidak diselenggarakan sesuai ketentuan. Oh, tidak diselenggarakan sesuai ketentuan. Oh, sebenarnya untuk sosialisasi tapi untuk yang lain gitu. Ya, Gitu. untuk yang lain dia nggak untuk sosialisasi cukai. Oh gitu. Gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi sosialisasi yang harus disampaikan adalah sosialisasi tentang cukai nih. Oke. Kemudian tentang bahaya rokok ilegal. Kaitannya apa coba? Rokok ilegal dengan cukai. Mas Alvin tahu nggak? Mas Alvin ngerokok nggak? Berapa? Apa rokoknya legal apa ilegal? Legal tuh. Wih. Saya malu loh. Masa Provinsi, iya? ilegal.
Oke, BTW di depan kita sudah ada teh, masa kita nggak teh dulu? Minum dulu, Bu. Ya, ayo. Ayo, minum dulu. Jadi untuk masalah penanggulangan juga sebenarnya apa gitu untuk penanggulangan biar supaya kabupaten-kabupaten itu tidak terjadi Kesalahan miskomunikasi, ya, kesalahan yang kena sekarang. sanksi itu ya. Itu ya ini kita harus sering koordinasi, sering asistensi itu Mas Hafin udah pernah ikut asistensi Untuk belum? asistensi yang disuruh pernah. Ya, Oke. kayak gitulah ya. Jadi untuk memitigasi resiko yang ada gitu loh. Untuk memitigasi kesalahan yang ada. Semakin sering kita asistensi, semakin sering kita koordinasi nih kan, tanya-tanya kan tambah pengetahuan. Betul. Mana aturan-aturan yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi ini akan lebih aman nih Betul. untuk Istilahnya pelaksanaan upgrade kegiatannya. dan update terus Betul, gitu ya. iya. Karena kan semakin kesini kan aturan terus berkembang terus Betul. kan. Gitu. Oke Sobat Bersinar, ini kita mau tanya ke Bu En ya setelah memonitor dan mengawasi nih. Ngomong-ngomong program yang dilakukan Kabupaten Klaten dengan dana DBHCHT paling menarik itu apa sih Bu? Kalau boleh tahu menurut Bu En, kayaknya kemarin sambil joget-joget juga ada Bu En pas hadir gitu ya, merasa terhibur gitu ya. Saya kemarin berkesan yang festival seni ya, Oke. itu juga oke. Terus sama yang terakhir apa itu angkringan ya? Oh iya, pentas kolaborasi, warung mentel. Warung mentel itu juga oke. Ini kuping panas. Gini ya Pak? Kuping panas juga oke. Oh gini. Oke. Itu juga Oke. keren juga ini ya. Putin ya ini ya. Jadi masyarakat misalkan sambil ini searching YouTube gitu kan, oh lihat ada kuping panas nih, jadi tahu kan informasi-informasinya gitu. Mungkin ada besok nanti 2023 nih Mbak Titi di konsep apa gitu Oh sosialisasi. boleh. Itu masih rahasia Bu. Jadi kasih buat Bu En. Oh gitu ya. Yang penting DBHCHT makin naik buat Klaten. Nanti ini ya tetap dibocori loh ya. Oh, jelas dong. Yang pasti Bu En harus hadir ke Klaten juga. Jadi untuk masalah DBHCHT ini kan dulu itu di Biro Ekonomi gitu. Ya, Nah, ya. jadi kan sekarang kan ada di Biro Infrastruktur dan Ya, Sumber Daya ya. Alam. Nah, kenapa kok bisa dipindah ke Biro Infrastruktur nih Bu? Karena aturannya ya dari pusat itu dari Kementerian Dalam Negeri memang ada nomenklatur yang berubah ya bahwa DBHCHT sekretariatnya ya Betul. untuk pindah ke biro. Kalau di kabupaten kota mungkin masih sama bagian perekonomian dan sumber daya alam. Iya. Tetapi kalau di Jawa Tengah di provinsi itu bironya itu terpisah. Oke. Ada biro perekonomian dan ada biro infrastruktur dan sumber daya alam. Nah, di BHCHT ini nih per 1 Januari 2022 pindah dia ke biro infrastruktur dan sumber daya alam. Nah, ini baru ada nih sekarang di Jawa Tengah. Pindah, yang ngurus ikut pindah sekalian. Oh iya. Jadi Ya kan? Orang-orangnya juga pindah. Iya, biasanya Tupoksinya juga pindah. iya, ikut pindah. tetap ngurusin DBHCHT Iya. ya. Betul. Setia bersama DBHCHT. Makanya Vin, Bu En ini dijuluki sebagai peri cukai. Nah, kenapa Bu itu julukan itu bisa? Itu bisa punya Iya, betul. Bukan siapa itu? Itu tuh karena mungkin ini ya, saya sering menyampaikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, sosialisasi kepada masyarakat, kepada pemangku kepentingan, apapun itu tentang DBHCHT gitu. Jadi sudah apa ya, jargon, jargon ini cukai karena saya mungkin cewek jadi peri kemana-mana gitu loh, memberikan. Ya cocok sih ya Vin ya, cantik, pintar ya kan. Ya sesuai, cantik, pintar, baik hati, ngomong soal cukai pas banget jadi ibu peri ya kan. Oke, sebelum kita tanya di closing mengenai harapan, kita akan main games dulu nih Bu ya. Oke, jawab Games apa nih? cepat. Gimana? Aku harus jawab. Oke. Teh. Oke, teh. Oke, bener ya berarti ya hari ini. Oke, rokok legal atau rokok ilegal ini? Rokok Bu? legal. Oh, oke, bener lah ya rokok. Tembakau atau teh? Teh. Oke. Iya, coba kalau ibunya juga merokok kayak aku pasti pilihnya tembakau. Oke, Ibu pilihnya kalau pagi hari itu mandi dulu apa langsung ke lapangan? Mandi dulu. Oh, mandi dulu. Eyeshadow apa lipstick?
lipstick. Oh, lipstick. Pertanyaan saya ini Lama-lama dia nanyanya langsung lipstick. merek Bu. Oke, semakin seru ya perbincangan hari ini. Tapi luar biasa sekali. Terima kasih Bu En sudah hadir di Ya, Kuping sama-sama, Panas. Mbak Dan Titi. kita mau tanyakan tentunya, kita akan tanya harapannya Iya, Bu, ya kan harapannya. dari Bu En itu apa ini Bu? Harapannya ya karena kami itu pengampu DBHJHT, Oke. mudah-mudahan anggaran DBHJHT ini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten ya, melalui program-program kegiatan yang ada di DBHJHT ini bisa saling bersinergi dengan program kegiatan anggaran yang lainnya juga. Nah, terus yang kedua, harapan kami juga tingkat peredaran rokok ilegal ini yang ada di Jawa Tengah menurun, bahkan mungkin bisa sampai zero ya. Juga di Klaten nih khususnya peredaran rokok ilegalnya juga bisa turun dan bisa juga zero ya. Karena dengan menurunnya peredaran rokok ilegal ini akan menambah penerimaan cukai ya. Akan menambah penerimaan cukai dan juga tidak mematikan industri rokok kecil legal yang ada di daerah. Karena kalau banyak rokok ilegalnya, otomatis banyak masyarakat yang usahanya jatuh. Betul. Karena rokok ilegal ini kan nggak ada nggak ada pita cukainya ya. Di situ juga harapan kami sebetulnya ini bisa mencegah juga tingkat prevalensi merokok ya di anak-anak ya, karena rokok ilegal kan murah. Iya. Orang itu akan mencoba, pasti anak-anak itu akan mencoba dia yang bisa dibeli gitu loh, yang bisa dibeli. Nah, rokok ilegal ini murah, dia 2.000, 1.000 itu bisa. Nah, harapan kami ini tidak terjadi di Jawa Tengah, juga tidak terjadi di Klaten ya. Betul. Dan bahwa sesungguhnya cukai ini adalah memang pajak cukai itu dikenakan negara kepada barang-barang yang memang memiliki dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, di rokok ya adalah hasil produk tembakau ya. Ini kan mempunyai dampak negatif. Sesungguhnya negara menekankan atau membebankan cukai ini supaya ini tidak terbeli oleh masyarakat rokok ini. Karena negara melarang masyarakat untuk merokok kan tidak mungkin. Iya. Bisa nggak? Misalkan Mas Afin dilarang kan Kayaknya nggak nggak bisa. bisa Nah, itu. jadi merokok itu memang adalah suatu pilihan ya. Oke. Merokok atau tidak merokok itu adalah suatu pilihan dari setiap warga. Nah, tetapi yang kami sarankan merokoklah dengan legal, Betul bukan sekali. ilegal. Mungkin itu Karena aja. kita harus gempur rokok ilegal. Ayo. Oke, ulangi. Gempur rokok ilegal. Oke, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih Bu Ya, En sudah sama-sama. berkenan hadir kembali di Kuping Panas. Terima kasih, saya Titi Rohman. Saya Alvin Maulana. Dan Saya AN Erliana. jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Bye-bye.